Hey the people! Bunga adalah simbol keindahan yang paling alami. Dan juga, bunga adalah salah satu wujud kebahagiaan, kehidupan yang paling cantik dan sederhana. Ketika Anda menambahkan sebuah vas bunga di ruangan Anda, atau ketika Anda ingin membuat senyum indah di wajah orang yang Anda cintai, itu bisa diatasi oleh serangkaian bunga yang indah. Dengan warna-warna yang cerah, pola yang indah, dan desain yang memukau, bunga-bunga memikat hati banyak orang. Ada berbagai macam bunga di dunia, dari bunga musiman hingga bunga yang mekar sepanjang tahun. Keindahan bunga yang sedang mekar ini dapat ditemukan di mana saja, dan pastinya hal itu bisa membuat mood booster sekaligus untuk membuat hari Anda jadi lebih indah. Dan inilah 7 bunga yang sangat indah versi 7D. Watch out! Bunga peony memiliki pola yang sangat cantik, warna yang indah, serta aroma yang harum dan manis, membuat peony menjadi salah satu bunga terindah dan populer di dunia. Sekuntum bunga peony memiliki lebar mencapai 25 cm, tergantung varietasnya. Bunga yang tergolong keluarga Peoniaceae. Bunga yang tergolong keluarga Peoniaceae ini mempunyai cukup banyak warna, di antaranya pink, putih, merah, oranye, ungu, juga kuning. Bunga peony mempunyai daya tahan yang luar biasa di taman. Bunga ini dapat hidup lebih dari 100 tahun dan bertahan lebih dari seminggu di dalam vas. Tak heran, peony menjadi bunga yang banyak disukai oleh orang. Bunga peony memiliki 6.500 lebih varietas peony. Hal ini diketahui oleh American Peony Society yang melacak varietas peony setiap tahunnya. Sebagian besar varietas paling bahagia berada di bawah sinar matahari penuh, tetapi beberapa peony merasa paling baik di tempat teduh. Peony biasanya mekar dari akhir musim semi hingga awal musim panas. Dalam segi makna dan arti dari Yunani, peony dinamai Paian, yang merupakan murid dari Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan Yunani, yang sangat dihargai oleh Zeus karena telah berhasil mengobatinya. Karena iri dengan keberhasilan muridnya tersebut, Zeus menyelamatkannya dengan mengubahnya menjadi bunga peony. Jadi, dalam segi makna, peony mempunyai makna penyembuhan. Bunga anggrek. Di antara dari sekian banyak bunga yang indah di dunia, salah satunya adalah kamu. Iya, kamu. Salah satunya adalah anggrek. Anggrek merupakan salah satu famili tumbuhan berbunga terbesar di dunia. Bunga ini hampir bisa ditemukan di mana-mana di belahan bumi ini. Bunga ini memiliki spesies yang berbeda-beda dan unik, yang membuat bunga ini benar-benar istimewa. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari anggrek adalah bentuknya yang unik dan warnanya yang cerah. Anggrek dapat hidup di dataran yang rendah, hutan rimba yang panas, gurun yang kering, hingga dataran yang tinggi. Bahkan, ada juga anggrek yang bisa tetap tumbuh meski berada di habitat puncak gunung yang bersalju. Anggrek paling banyak ditemukan di daerah tropis. Dilansir dari website foi.id, beberapa fakta dari anggrek ialah anggrek membutuhkan waktu sekitar 5-7 tahun untuk mekar setelah bertunas. Jika Anda menanam anggrek, tanaman ini akan mudah tumbuh dan dapat mekar kembali beberapa kali dalam setahun. Dan ada fakta yang lebih wow, yaitu anggrek punya umur yang sangat panjang. Satu bunga anggrek dapat hidup selama 100 tahun. Wow! Bunga anggrek memiliki beberapa makna, yaitu kesuburan, pesona, cinta, keindahan, perhatian, dan juga perbaikan. Bunga gladiol. Bunga gladiol merupakan salah satu tanaman bunga hias yang memiliki aneka warna.
Bunga dari kelompok lili ini biasanya memiliki panjang bunga sekitar 3-4 meter. Gladiol termasuk tanaman semusim berbentuk herba yang biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Warna-warni dari bunga gladiol menjadi daya tarik bagi orang yang mencintai tanaman ini. Gladiol termasuk tanaman berbentuk herba yang masuk ke jenis famili Iridaceae. Bunga gladiol dikenal di Indonesia sebagai bunga bakung. Selain itu, bunga ini punya nama lain, yaitu bunga pedang, karena bentuk tanaman bunga ini seperti pedang. Bahasa Latin dari bunga ini adalah gladiolus, artinya pedang kecil. Sedangkan di Yunani, gladiol punya nama kuno yaitu Scipium, berasal dari kata Sipos, artinya juga sama dengan gladiolus, yaitu pedang. Gladius atau gladiol merupakan bunga yang berasal dari Afrika Selatan dan masuk ke daratan Eropa sekitar tahun 1720. Setelah masuk ke Eropa, bunga ini mulai berkembang di Belanda, kemudian menyebar di negara Asia pada tahun 2000. Gladius disebut juga bunga Agustus dan sering dipakai simbol bagi orang yang lahir di bulan Agustus. Hal tersebut karena gladiol biasanya mulai tumbuh sekitar bulan Agustus. Sedangkan makna dari bunga ini adalah pengalaman, kemurahan hati, kenangan, serta pendirian teguh. Water lily atau teratai. Ratu dari semua bunga air, water lily atau bunga teratai, memiliki 70 spesies berbeda di dunia. Tidak heran kalau bunga ini dianggap sebagai salah satu bunga tercantik di dunia oleh kebanyakan orang. Bunga-bunga ini tumbuh di ekosistem air tawar yang tenang dan dangkal dan juga membantu melindungi ekosistem dengan menyeimbangkan suhu air dan menyediakan kondisi habitat yang sangat baik. Bunga ini bisa mekar di pagi hari dan menutup di waktu malam hari. Anda dapat menemukannya dalam berbagai warna termasuk putih, merah muda, orange, ungu, dan biru. Ada lebih dari 50 tipe spesies teratai di dunia yang menyebar dari mulai daerah tropis sampai subtropis. Konon, spesies-spesies teratai tropis datang dari negara Mesir. Tanaman teratai memiliki arti kecantikan, berkah, pikiran yang suci, kekayaan, pengetahuan, kesuburan, dan kepercayaan. Bunga tulip. Bunga tulip pertama kali berasal dari negara Turki. Sebelumnya, bunga tulip tumbuh liar di teritori Asia Tengah dan Asia Barat. Orang Turki menganggapnya sebagai simbol surga di bumi, menjadikannya bagian dari banyak puisi dan karya seni religius dan sekuler. Karena terpikat pada keelokan dan kesempurnaan bunga tulip tersebut, dinasti Ottoman Turki mulai membudidayakan bunga tulip. Baru selanjutnya di era 16 Masehi, salah satu perwakilan dari Turki membawa bibit cantik itu ke negara Belanda, dan dimulai dari situlah Belanda mulai mengenal bunga tulip. Kata tulip datang dari bahasa Turki yang maknanya serban, seperti kain yang dililit untuk tutupi kepala, dan orang Eropa menyebutkan tulip sebagai dulban, bahasa Persia untuk serban. Jika orang Turki menganggap bunga tulip simbol surga di bumi, orang Belanda menganggap bunga tulip sebagai pengingat betapa singkatnya hidup di bumi. Bunga tulip ini memiliki arti filosofi tersendiri bagi para pecinta bunga tulip. Di antaranya adalah kesempurnaan dan cinta abadi, penghargaan serta keagungan, kelimpahan, dan kemakmuran. Bunga Bleeding Hearts. Bunga Bleeding Hearts dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai hati yang terbelah dan terlihat meneteskan darah. Bleeding Heart tumbuh menjuntai berjejer pada tangkainya yang melengkung. Dan Bleeding Heart termasuk salah satu tanaman bunga dengan bentuk unik dan aneh di dunia. Awalnya bunga ini akan berbentuk hati yang utuh, lalu kemudian terbelah. Tanaman Bleeding Heart berasal dari Asia bagian timur, seperti Siberia, Jepang, dan Tiongkok. Tanaman ini biasanya berbunga pada musim semi, sekitar bulan April sampai Mei. Meskipun bunga ini sangat cantik, tetapi bunga ini berbahaya. Apabila bunga ini sampai dimakan, akan menyebabkan keracunan karena mengandung toksin alkaloid. Di samping itu, orang yang memiliki kulit yang sensitif akan mengalami iritasi kulit
bila menyentuh tanaman ini. Tampilan bunga ini memang cantik, tapi siapa sangka jika tanaman cantik ini mempunyai kisah legenda yang sangat memilukan. Menurut cerita, pada zaman dahulu ada seorang pemuda tampan yang jatuh hati pada seorang gadis yang sangat cantik. Ia mencoba menarik perhatian gadis itu dengan memberinya hadiah. Dimulai dengan memberinya hadiah sederhana, yaitu sepasang kelinci yang lucu. Ternyata gadis itu menolak. Lalu pemuda itu memberi hadiah sepasang sandal yang indah, juga tetap ditolak. Hadiah kain sutra yang halus, sampai terakhir ia memberinya sepasang anting berhias permata yang sangat mahal. Ternyata gadis itu juga tetap menolak menikah dengan pemuda tersebut. Akhirnya pemuda itu pun patah hati yang sangat dalam sampai akhirnya meninggal dunia. Tak lama setelah dimakamkan, dari makamnya muncul tunas tumbuhan semak. Ketika musim semi tiba, tanaman itu berbunga dengan membentuk bunga menyerupai hati yang terbelah sedang meneteskan darah. Penduduk setempat yang melihat hal itu mengaitkan hal itu dengan kisah sang pemuda dan menyebut bunga itu dengan nama Bleeding Heart. Dengan kisah menyedihkan tersebut, ditambah lagi bentuk bunga Bleeding Heart yang menyerupai hati, maka tidak heran jika bunga cantik ini mempunyai makna dan menjadi simbol cinta abadi. Bunga Bird of Paradise. Coba lihat bunga ini. Mirip burung, bukan? Bunga Bird of Paradise atau di Indonesia dikenal dengan nama bunga cendrawasih merupakan bunga dengan kesan eksotik yang berasal dari Afrika Selatan. Namanya sendiri diambil dari pemilihan-pilihan dengan burung eksotis tersebut. Bunga dari tumbuhan ini tersusun dari kelopak yang berwarna orange dan mahkota biru keunguan atau agak putih. Bunga cendrawasih tumbuh lambat dan tidak akan mekar selama 3-5 tahun, meskipun ada pula yang dapat berbunga dalam 2 tahun. Ketika muncul, bunga ini bisa bertahan cukup lama. Puncak berbunga terjadi pada musim dingin dan awal musim semi. Bunga Bird of Paradise juga punya nilai skala opal di angka 1. Opal adalah singkatan dari Ogren Plant Allergy Scale yang merupakan sistem untuk mengukur potensi alergenik suatu tanaman. Skala 1-3 menunjukkan potensi paling rendah untuk menyebabkan reaksi alergi. Bunga cendrawasih tidak menghasilkan polen yang bisa bertebaran di udara. Jadi, bunga ini cukup aman bagi Anda yang alergi terhadap bunga. Dan bunga Bird of Paradise ini mempunyai makna keceriaan, kemeriahan, dan rasa optimis pada masa depan. Baiklah the people, itulah tadi 7 bunga yang sangat indah versi 7D. Apakah Anda tertarik untuk menanam salah satu bunga-bunga itu? Silahkan komen di bawah. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you and bye-bye.